Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan dan pemilihan komponen motor pada Star Delta. Nah, sebelum masuk ke materinya, kenapa sih kita itu perlu untuk menghitung komponen kontrol dari motor? Jadi teman-teman, motor listrik itu terutama motor induksi 3 fasa, dia itu membutuhkan proteksi dan komponen yang tepat agar si motor tersebut tuh dapat berjalan secara optimal dan juga aman. Nah, ketika pemilihan komponennya itu salah, terlalu kecil ataupun terlalu besar, maka dapat menyebabkan yang namanya kerusakan pada motor dan akhirnya yang terjadi adalah pemborosan biaya. Nah, sehingga pada presentasi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah yang sederhana dalam memilih ukuran atau sizing MCB, kabel kontraktor, dan tor untuk sistem Star Delta. Nah, yang pertama adalah menghitung arus beban penuh atau IFL. Nah, ini merupakan langkah yang paling penting, itu menentukan arus kerja motor dalam kondisi beban penuh. Untuk menghitung rumus dasar dari arus beban penuh itu sendiri, kita menggunakan perhitungan daya untuk motor 3 fasa. Yang mana rumusnya itu bisa kita lihat seperti pada layar, itu akar 3 kali VL kali IFL cos theta kali N. Dari persamaan tersebut, kita dapat menghasilkan nilai IFL-nya itu sama dengan daya dibagi akar 3 kali tegangan line kali cos theta dan efisiensi. Nah, biasanya nilai IFL ini udah tertera dalam nameplate motor. Namun, jika semisal itu tidak ada, jadi kita harus menggunakan rumus di atas tersebut untuk memasukkan data daya, tegangan, faktor daya, dan efisiensi motor. Nah, lalu yang kedua adalah sizing komponen untuk rangkaian Star Delta. Pada rangkaian Star Delta, kita kan menggunakan 3 kontraktor. Yang pertama ada kontraktor utama, kontraktor Star, dan kontraktor Delta. Nah, arus yang mengalir pada kontraktor utama itu berbeda dengan arus yang mengalir pada kontraktor Star maupun kontraktor Delta. Yang pertama, pemilihan tor atau thermal overload relay. Apa sih fungsi dari tor itu, teman-teman? Jadi tor itu fungsinya dia itu melindungi motor dari arus yang berlebih atau overload di fase delta. Nah, posisinya itu sendiri dia itu dipasang pada saluran utama sebelum motor setelah KD atau kontraktor delta dan kontraktor utama, atau dia itu dipasang pada lilitan kabel motor antara kontraktor utama atau kontraktor delta dan terminal motor. Nah, perhitungan batas atas dari tor itu sendiri, dia itu menggunakan arus yang mengalir dalam lilitan saat koneksi delta itu sendiri merupakan seper akar 3 dari arus beban penuh. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk menghitung persamaan dari tor itu sendiri bisa menggunakan persamaan beban penuh dibagi dengan akar 3, lalu dikali dengan nilai 1,0 hingga 1,1. Disesuaikan dengan arus lilitan saat delta. Selanjutnya adalah pemilihan kontaktor magnet. Itu berupa kontaktor utama, kontaktor Star, dan kontaktor delta. Nah, ukuran kontaktor ini teman-teman dipilih berdasarkan arus yang melewatinya. Nah, yang pertama kan kontaktor utama, itu dilalui oleh arus beban penuh, yang mana si arus kontaktor utama itu lebih besar dari arus beban penuhnya. Lalu selanjutnya adalah kontaktor delta. Kontaktor delta ini arus yang melewatinya itu nilainya sama dengan seperakar 3 dari arus beban utama. Dan ini sama dengan kontaktor Star. Jadi
kontaktor start dan kontaktor delta itu arus yang melewatinya itu sama, yaitu 1/3 kali arus beban penuh. Dan untuk ukuran yang dipilih pun sama, yaitu harus lebih besar dari 1/3 kali 1/3 kali arus beban penuh. Nah, teman-teman, namun seringnya ketika kontaktor utama dan kontaktor delta dipilih dengan ukuran yang sama dan kontaktor start dipilih sedikit kecil, misalnya satu tingkat di bawah kontaktor utama ataupun kontaktor delta, namun secara aman kontaktor delta dan kontaktor start harus mampu menahan arus sebesar arus beban dikali akar 3 atau sama dengan 0,58 kali arus penuh. Selanjutnya adalah pemilihan MCB 3 fasa atau cycling utama kita. Jadi MCB itu fungsinya untuk apa? MCB itu untuk melindungi kabel dan komponen dari arus pendek atau short circuit. Nah, untuk perhitungannya sendiri, nilai MCB itu, arus pada MCB itu nilainya 1,25 hingga 2,5 dikali dengan arus beban penuh. Nah, biasanya itu menggunakan nilai 1,5. Selanjutnya adalah pemilihan ukuran kabel. Fungsi kabel tersebut ia sebagai penyalur daya tanpa mengalami pemanasan yang berlebih. Nah, untuk perhitungannya sendiri, ukuran kabel itu dihitung berdasarkan kemampuan hantar arusnya atau KHA yang harus lebih besar dari arus yang melewatinya. Nah, untuk saluran kabel utama yaitu MCB ke kontaktor utama, itu arus yang melewatinya itu arus beban penuh. Dengan persyaratan KHA-nya itu KHA utama harus lebih besar dari 1,25 dikali arus beban penuh. Nah, selanjutnya adalah untuk saluran kabel yang kabel hitam atau dari kontaktor ke motor. Nah, itu untuk arus yang melewatinya nilainya adalah 1/3 dikali arus beban penuh. Dengan persyaratan KHA-nya itu sama dengan sebelumnya, yaitu 1,2,5 dikali arus beban penuh dibagi akar 3. Nah, selanjutnya adalah cheat sheet untuk sizing. Ini merupakan panduan cepat yang untuk mempercepat pemilihan komponen listrik di lapangan. Ini kayak penyederhanaan dari konsep-konsep sebelumnya. Nah, oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu apa, teman-teman? Perancangan sistem kontrol motor serta yang aman dan efektif itu bergantung pada perhitungan arus beban penuh atau IFL tadi. Nah, dengan membagi arus ke dalam lilitan atau IFL dibagi akar 3, kita dapat memilih ukuran kontaktor delta maupun star dan mengatur tol menjadi lebih kecil sehingga apa? Sehingga lebih efisien dan juga aman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.